Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 831, sangat lembut. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan perlahan membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, dia tiba-tiba duduk. Saat berikutnya, dia mengerutkan kening karena dia merasa lembut di pelukannya. Ye Guan mencubit tanpa sadar. Suara kejutan tiba-tiba terdengar dari lapangan, dengan sedikit kemarahan di suaranya. Ye Guan buru-buru melepaskannya. Nona Fan, orang dalam pelukannya adalah Zhou Fan, dan saat ini, dia dan Zhou Fan berada di gua yang gelap dan tidak dikenal. Pada saat ini, kilatan api tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Kamu menoleh dan melihat Zhou Fan memegang api yang menyala-nyala. Di bawah cahaya api, wajah cantik Zhou Fan tampak sedikit pucat dan lemah. Zhou Fan memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan buru-buru berkata, "Nona Fan, maafkan aku, tadi aku tidak bermaksud sembrono. Aku hanya melakukannya secara tidak sadar. Mohon maafkan aku." Zhou Fan tiba-tiba tertawa dan berkata, "Saya mengerti." Ye Guan merasa sedikit lega. Dia juga takut akan terjadi kesalahpahaman yang buruk saat ini. Zhou Fan melihat sekeliling, seolah memikirkan sesuatu. Alisnya tiba-tiba berkerut. Kami sedang berkultivasi. Mendengar kata-kata Zhou Fan, Ye Guan tersenyum pahit. Tingkat kultivasi telah disegel. Zhou Fan mengangguk sedikit. Ada juga segel larangan khusus di sini. Ye Guan merasakan menara kecil dan pedang King Xuan di dalam hatinya. Segera, wajahnya menjadi gelap. Untungnya, meskipun saya tidak bisa merasakan master menara, saya bisa merasakan pedang King Xuan. Selama Anda bisa menghubungi pedang King Xuan, masalahnya tidak akan besar. Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit. Sudah waktunya master menara ini ditingkatkan. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan melihat sekeliling. Tiba-tiba, dia melihat ke kejauhan, sepertinya ada gerbang batu di depan. Zhou Fan berbalik dan melihat. Dia sedikit terkejut. Lalu dia melihat ke arah Ye Guan. Ye Guan berdiri dan berkata, "Ayo pergi." Namun, Zhou Fan tidak bergerak. Ye Guan sedikit terkejut. Zhou Fan tersenyum pahit. Sepertinya ada yang salah dengan kakiku. Ye Guan melihat ke kaki Zhou Fan, dan ada darah di tanah di bawah kaki kanannya. Ye Guan berjongkok dan melihat lebih dekat, sepertinya rusak. Berbicara tentang ini, dia memandang Zhou Fan. "Kamu belum mengembangkan tubuh fisikmu." Alasan mengapa dia baik-baik saja adalah karena ketika dia jatuh, meskipun budidayanya tersegel, tubuh fisiknya cukup kuat. Zhou Fan menggelengkan kepalanya. "Saya terluka oleh kekuatan misterius itu, bukan karena terjatuh." "Ye Guandao, bisakah kamu mengambil benda penyembuhan dari Naji?" Zhou Fan menggelengkan kepalanya lagi, semuanya tersegel. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Tuan Ye, mungkin ada reruntuhan rahasia di depan. Pergilah dan lihat. Saya akan beristirahat di sini, jadi tidak akan menghalangi." Ye melirik Zhou Fan dan menggelengkan kepalanya. Bukan hal yang baik jika seorang gadis terlalu pintar. Saat ini, kamu masih ingin mengujiku. Saat dia berbicara, dia merobek jubahnya dan membalutnya dengan lembut. Zhou Fan melirik Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Ye Guan membalut kakinya, lalu berkata, "Aku akan membantumu. Lihat apakah kamu bisa berjalan." Karena itu, dia langsung mengambil tangan Zhou Fan dan meletakkannya di bahunya, lalu dengan lembut mengangkatnya. Begitu tubuh mereka bersentuhan,
Ye Guan merasakan aroma samar menyelimuti dirinya, dan pada saat yang sama dia merasakan kelembutan di tubuhnya. Ye Guan tidak banyak berpikir, dia dengan lembut mendukung Zhou Fan dan berjalan pergi. Pada saat yang sama, tangan kirinya secara alami melingkari pinggang Zhou Fan. Dalam kegelapan, Zhou Fan memegang potongan api yang terlipat. Cahaya api yang lemah tampak sedikit redup di lubang hitam yang gelap, seolah-olah akan tertelan kapan saja. Keduanya berjalan perlahan, berdekatan, keduanya bisa merasakan kelembutan satu sama lain, dan tak satu pun dari mereka berbicara. Zhou Fan melirik Ye Guan dari sudut matanya. Ekspresi Ye Guan tenang dan tidak wajar sama sekali. Jejak keterkejutan muncul di matanya. Segera, keduanya sampai di pintu batu. Dan pada saat ini, pintu batu itu tiba-tiba terbuka perlahan. Melihat ini, keduanya mengerutkan kening. Zhou Fan berkata dengan suara yang dalam, "Hanya ada kita berdua di sini. Saya pikir senior melakukannya dengan sengaja." Ye Guan mengangguk. Dia tidak membunuh kita. Dia pasti punya motif tersembunyi. Ayo masuk dan lihat. Karena itu, dia mendukung Zhou Fan dan berjalan menuju pintu batu. Di belakang gerbang batu ada aula utama. Begitu mereka memasuki aula, angin dingin bertiup ke arah wajah mereka. Angin dingin menggigit dan dingin. Keduanya sedikit mengernyit dan diam-diam berjaga lilin di kejauhan. Apinya redup. Mereka dekat dan jauh. Di samping lilin, seorang lelaki duduk bersila, dengan selendang rambut panjang, tangan di atas lutut. Pria itu perlahan mengangkat kepalanya, wajahnya sedikit pucat, tampak sedikit menakutkan di kegelapan malam. Telapak tangan pria itu tiba-tiba terbuka perlahan, dan dalam sekejap, nyala api tiba-tiba membubung di sekitar aula, dan malam berlalu seperti siang hari. Ye Guan memandangi pria di depannya. Pria itu tampak muda, berusia 30-an, dan mengenakan jubah panjang berwarna gelap. Pria berjubah hitam melirik Ye Guan dan Zhou Fan, lalu berkata, "Duduklah." Ye Guan mengangguk sedikit, lalu membantu Zhou Fan duduk tidak jauh dari pria berjubah tinta. Dia memandang pria berjubah tinta, "Senior, bisakah kamu menghilangkan batasan di sini?" Pria berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya. "Larangan di sini bukan disebabkan oleh saya." Ye Guan sedikit terkejut, bukan senior yang melakukannya. Pria berjubah hitam itu mengangguk. "Pembatasan di sini ditinggalkan oleh Dewa Sihir Peradaban Penyihir, dan tujuannya adalah untuk menjebakku." Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Ye Guan dan Zhou Fan. "Aku membawa kalian berdua ke sini hanya untuk satu hal, untuk memilih penerus di antara kalian berdua, karena aku tidak punya banyak waktu." "Warisan?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku ingin tahu siapa di antara kita berdua, senior, yang lebih menghargai." Pria berjubah hitam menatap Ye Guan dan keduanya. Siapapun yang hidup akan dapat mewarisi. Alis Ye Guan tiba-tiba berkerut. Zhou Fan melirik pria berjubah hitam dan tidak berkata apa-apa. Aula tiba-tiba menjadi sunyi. Pria berjubah hitam menambahkan, "Ini bukan ujian, kalian berdua membuat pilihan sendiri." Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. "Mengapa kamu memperlakukan kami seperti orang bodoh?" Pria berjubah hitam memandang ke arah Ye Guan. Dan Ye Guan berkata, "Kamu bilang kamu tidak punya banyak waktu. Tapi menurutku tidak mungkin orang kuat setingkatmu dibunuh oleh formasi. Oleh karena itu, jika aku Anda benar, Anda mungkin ingin merebut tubuhnya dan mengambil kesempatan untuk keluar dari masalah. Apa yang Anda katakan tentang warisan hanyalah membiarkan kita berdua saling membunuh dan mengungkap kartu truf kita terlebih dahulu, bukan?" Zhou Fan melirik Ye Guan, dengan sedikit kejutan dan penghargaan di matanya.
Pria berjubah hitam itu tertawa kecil. Aku agak meremehkanmu. Ye Guan melanjutkan, kamu tidak mengambil tindakan secara langsung karena kamu takut. Apa yang kamu takutkan? Pria berjubah hitam memandang Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan tersenyum tipis. Senior, sebenarnya kami berdua tidak ingin bermusuhan denganmu. Bagaimana kalau begini? Biarkan kami pergi dan kami tidak saling berkonflik. Apakah itu mungkin? Pria berjubah hitam tersenyum dan berkata, oke. Ye Dian mengangguk. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia langsung mengambil Zhou Fan dan membuangnya dari aula utama. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangan kanannya, dan pedang King Xuan meluncur keluar dari menara kecilnya dan jatuh dengan mantap ke tangannya. Dengan ganas dia berbalik dan memukul dengan pedang. Pada saat ini, kekuatan mengerikan melonjak ke depan. Ledakan, saat cahaya pedang hancur, Ye Guan langsung terlempar. Pada saat dia terbang, Ye Guan mengayunkan pedangnya lagi. Dalam sekejap, batasan di sekitarnya hancur pada saat ini. Pada saat batasan dilanggar, Zhou Fan di kejauhan tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan cahaya keemasan jatuh lurus ke bawah dan tenggelam ke dalam tubuhnya. Dalam sekejap, baju besi emas muncul di sekujur tubuhnya ke depan, dan cahaya keemasan menyelimuti Ye Guan dalam sekejap. Tetapi kekuatannya masih terlalu kuat. Saat Ye Guan memukulnya, dia langsung menghancurkan cahaya keemasan itu menjadi beberapa bagian. Dan kemudian keduanya terbang puluhan ribu kaki bersama-sama. Begitu Ye Guan berhenti, tubuhnya terbelah lapis demi lapis, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Satu pukulan terluka parah, kondisi Zhou Fan juga tidak terlalu baik. Baju besi emas di tubuhnya telah retak, dan darah perlahan mengalir dari sudut mulutnya. Zhou Fan memandang Ye Guan, apakah kamu baik-baik saja? Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, sesuatu telah terjadi, ini sangat serius. Ketika Zhou Fan hendak berbicara, keduanya tiba-tiba melihat ke kejauhan pada saat yang sama. Puluhan ribu kaki jauhnya, seorang pria berjubah hitam perlahan berjalan di udara. Buka jalannya, Ye Guan menatap pria berjubah hitam itu. Pada saat ini, dia menyadari betapa menakutkannya kekuatan seorang biksu Tao. Terlebih lagi, pria berjubah hitam di depannya belum berada pada kondisi puncak Taoisme, bahkan jiwanya pun belum lengkap. Setelah lelaki berjubah hitam itu keluar, perlahan ia menutup matanya, menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, saya lupa sudah berapa tahun saya tidak menghirup udara segar seperti ini. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, kamu sengaja membuatku mengambil tindakan. Pria berjubah hitam membuka matanya, senyuman muncul di wajahnya. Kamu memang pintar, kamu memahaminya dalam sekejap. Ye Guan sedikit mengernyit, yang membuatku bingung adalah, mengapa kamu tahu kalau aku bisa membuka segel dunia di sini? Pria berjubah hitam itu tertawa kecil, tidak yakin, hanya taruhan, tapi yang jelas, saya memenangkan taruhan itu. Ye Guan terdiam. Astaga, direncanakan untuk melawan. Rumput, pria berjubah hitam melihat ke arah pedang King Xuan di tangan Ye Guan. Dan kemudian berkata, aku belum pernah melihat pedang sekuat ini. Pedang itu bahkan dapat mematahkan batasan yang ditempatkan oleh dewa sihir itu sendiri. Sungguh menakjubkan. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya. 3 pembuluh darah di tubuhnya siap menyerang dengan seluruh kekuatannya kapan saja. Saat ini, pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, bagaimana kalau ini, berikan aku pedang ini dan aku akan membiarkanmu hidup, oke? Ye Guan memandang pria berjubah hitam dan berkata sambil tersenyum, tidak. Saat dia mengatakan itu,
dia akan membangkitkan garis keturunannya dan bertarung sampai mati. Tetapi pada saat ini, pria berjubah hitam tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Jika tidak berhasil, lupakan saja." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan pergi, menghilang di kejauhan dalam sekejap mata. Di tempat, Ye Guan dan Zhou Fan sama-sama tercengang. Berangkat sekarang, di sisi lain, dalam kegelapan, pria berjubah hitam memandang Ye Guan di kejauhan, sedikit mengernyit. "Mengapa saya merasa tidak nyaman ketika saya memiliki niat membunuh terhadap orang ini? Apakah ada sebab dan akibat yang tidak diketahui?" Berbicara tentang ini, dia berpikir lama dan berkata, "Orang ini memiliki 3 garis keturunan khusus, ilmu pedang yang luar biasa, dan memegang pedang yang tiada taraf. Dia adalah yang terbaik dalam hal kekuatan dan IQ, dan orang di belakangnya sama sekali tidak artinya orang biasa. Pokoknya, sekarang kamu sudah keluar dari masalah, kamu beruntung, tidak perlu mencemari sebab dan akibat yang tidak diketahui karena keserakahanmu sendiri dan menimbulkan masalah bagi dirimu sendiri." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang. Bab 832, Keberadaan yang tidak diketahui. Setelah memastikan pria berjubah hitam itu pergi, Ye Guan segera duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Ia baru saja menahan pukulan lawan, dan tubuhnya hampir hancur. Tidak hanya tubuhnya, tapi juga kekuatan apa yang digunakan lawannya, jiwanya juga terasa rusak parah. Untungnya, tubuh fisiknya cukup kuat, dan pedang King Xuan menghalanginya di depan. Kalau tidak, dia takut akan memukul lawannya sampai mati. Dan cedera serius kali ini juga membuatnya memahami kesenjangan antara kondisinya saat ini dan Dao yang sebenarnya. Benar-benar ada perbedaan besar antara Dao setengah langkah dan Dao asli, dan tidak ada perbandingan sama sekali. Dan dia sedikit bingung. Pihak lain sebenarnya ingin mencuri pedang King Xuan miliknya pada awalnya, tapi dia pergi tiba-tiba karena alasan yang tidak diketahui. Tanpa banyak berpikir, dia mulai berkonsentrasi pada penyembuhan. Zhou Fan di samping juga duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Tentu saja, lukanya tidak serius daripada Ye Guan. Setelah sekian lama, luka mereka berdua pulih sepenuhnya. Zhou Fan perlahan membuka matanya. Dia menatap Ye Guan, yang sedang duduk bersila di depannya, dengan sedikit rasa ingin tahu muncul di matanya. Sejak mereka bertemu, dia tahu bahwa pemuda di depannya itu luar biasa. Jadi dia telah berusaha sebaik mungkin untuk memenangkan hatinya. Seperti yang dia duga, pemuda ini memang tidak biasa, dan dia jauh melampaui ekspektasinya. Pembatasan itu bahkan bisa menjebak orang kuat di alam pembukaan Dao. Tapi Ye Guan bisa mematahkannya dengan satu pedang. Terlebih lagi, pria berjubah hitam itu mungkin merasa ragu saat dia pergi. "Apakah Anda khawatir akan menyingkir?" Zhou Fan sangat bijaksana. Saat ini, Ye Guan perlahan membuka matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Zhou Fan di depannya. "Nona Fan, bisakah Anda menghubungi yang lain?" Saat Zhou Fan hendak berbicara, dari kedalaman jurang di kejauhan, lusinan aura kuat naik ke langit. Dalam sekejap, Su Yuan dan yang lainnya muncul di tempat kejadian. Su Yuan buru-buru menghampiri Ye Guan. Wajahnya sedikit pucat. "Tuan muda Ye, kamu baik-baik saja?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa." Mendengar ini, Su Yuan menghela nafas lega. Ketika Tuan Yu melihat Zhou Fan baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Ye Guan sedikit bingung. "Di mana kamu tadi?" Su Yuan berkata dengan suara yang dalam. "Ketika kami dijatuhkan ke kedalaman jurang, kultivasi kami ditekan oleh segel misterius dan kekuatan pembatas. Baru sekarang segel dan batasan tersebut menghilang."
Ye Guan mengangguk sedikit. Jelas, target pria berjubah hitam itu hanya dia dan Zhou Fan. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Zhou Fan dari kejauhan. Karena target pihak lain adalah mereka berdua. Itu berarti Zhou Fan pasti punya cara untuk mendobrak batasan di depannya. Jika dia bersabar saat itu, dia mungkin bisa mengetahui kartu trufnya gadis penggemar. Tapi itu tidak masalah. Sepanjang perjalanannya, dia telah menerima banyak bantuan dari orang lain. Meskipun bantuan ini agak klise, Ye Guan masih mengingat bantuan ini. Jika mereka bukan saudara, mengapa mereka harus membantu saya tanpa alasan? Pada saat ini, pria berjubah hitam di samping tiba-tiba berkata, "Kami baru saja mendengar suara pertarungan di dasar jurang. Apakah kalian berdua bertemu dengan orang kuat di alam pembukaan Dao?" Mendengar ini, semua orang memandang Ye Guan dan Zhou Fan. Zhou Fan mengangguk. "Saya bertemu dengannya." Ekspresi semua orang sedikit berubah, dan pria berjubah hitam buru-buru bertanya, "Seberapa kuat pihak lain?" Zhou Fan berkata, "Ini sangat kuat dan di luar jangkauan kami." Semua orang saling memandang dengan serius dan khawatir. Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya." Setelah pihak lain membuka segelnya, dia sepertinya memiliki sesuatu yang mendesak, jadi dia segera pergi. Terlebih lagi, jika dia benar-benar berniat membunuh kita, dia akan melakukannya, telah mengambil tindakan sejak lama. Pria berjubah hitam itu mengangguk. Benar, saat dia mengatakan itu, dia melirik Ye Guan dan Zhou Fan. Orang-orang lainnya juga melihat mereka berdua dengan pemikiran berbeda. Zhou Fan tidak menjelaskan apa-apa lagi. Dia menoleh untuk melihat ke langit di kejauhan. "Ayo pergi ke menara misterius." Semua orang mengangguk. Setelah segel dan pembatas dilepas, semua orang melintasi Tianyuan dalam sekejap mata dan sampai ke menara tinggi. Menara ini memiliki total 12 lantai. 4 sudut teratas dikunci oleh rantai besi setebal pilar. Ujung lain dari rantai besi itu berada jauh di bawah tanah di sekitar menara. 4 rantai besi mengunci satu menara. Keempat rantai besi ditutupi dengan tanda kuno dan misterius. Saat ini, Ye Guan sedikit mengernyit, karena dia menemukan bahwa karakter kuno misterius di menara itu baru saja bergetar sedikit lagi. Ada reaksi. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke atas pintu menara. Ada 3 karakter besar di sana, tapi dia tidak mengenali karakter itu. Ye Guan berjalan menuju pintu menara, dan saat ini, Zhou Fan memegangi lengannya. Ye Guan menoleh untuk melihat Zhou Fan, yang menggelengkan kepalanya sedikit. Ye Guan berhenti. Zhou Fan melepaskan lengan Ye Guan, lalu melihat ke pintu. Ada keberadaan yang tidak diketahui di dalam. Yang tidak diketahui itu ada. Ye Guan sedikit mengernyit dan bertanya dalam hatinya, "Tuan Ta, apakah kamu merasakannya?" Xiao Ta berkata, "Memang ada keberadaan yang tidak diketahui, dan itu sangat kuat." Wajah Ye Guan menjadi gelap. Mungkinkah dia berada di alam Tao lagi? Dengan kekuatannya saat ini, jika dia bertemu dengan alam Dao-Dao, dia hanya akan dikalahkan secara pasif. Ada yang tidak diketahui. Setelah mendengar kata-kata Zhou Fan, semua orang di tempat tersebut tampak sedikit serius dan waspada. Zhou Fan menoleh untuk melihat semua orang dan berkata dengan serius, "Semuanya, jika itu benar-benar alam pembukaan Dao di dalam, kami pasti bukan tandingannya. Oleh karena itu, Anda harus berpikir jernih apakah akan masuk atau tidak." Semua orang tiba-tiba merasa malu. Biarkan saja seperti ini. Itu sungguh tidak bisa diterima. Dan masuk, risikonya terlalu besar. Seperti yang dikatakan Zhou Fan, jika mereka benar-benar berada di alam Tao,
mereka mungkin tidak akan mampu melawan di depan orang lain. Keadaan pembukaan Dao setengah langkah dan keadaan pembukaan Dao yang sebenarnya tidaklah sama. Pada saat ini, pria berjubah hitam tiba-tiba bertanya, "Nona Fan, Tuan Ye, apakah Anda mau masuk?" Semua orang dengan cepat melihat ke arah Zhou Fan dan Ye Guan. Zhou Fan memandang Ye Guan, yang sedikit mengangguk. Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Seperti Tuan Ye, saya juga ingin masuk dan melihat-lihat." Pria berjubah hitam itu segera berkata, "Kalau begitu saya akan masuk juga." Orang-orang lainnya juga menyatakan niat mereka untuk masuk. Ide mereka sangat sederhana. Laki-laki dan perempuan memiliki latar belakang yang sangat sederhana, dan mereka berdua pintar. Karena mereka berani masuk, mereka pasti punya sesuatu untuk diandalkan. Baik Zhou Fan maupun Ye Guan tidak berbicara. Melihat hal ini, lelaki berjubah hitam itu buru-buru berkata, "Kalian berdua, saya tahu bahwa saya tidak akan membantu kalian jika saya mengikuti kalian. Jika kalian bersedia membawa saya bersama kalian, saya bersedia melakukan yang terbaik untuk kalian. Kalian berdua. Tidak ada makanan gratis di dunia. Jika Anda ingin mendapatkan manfaat tetapi tidak mau membayar, bagaimana caranya?" Pada saat ini, Tuan Yu di belakang Zhou Fan tiba-tiba berkata, "Apakah Anda serius dengan apa yang Anda katakan?" Pria berjubah hitam itu mengangguk. "Ya," Yu Lao berkata, "kebetulan Nyonya saya meminta beberapa persembahan. Yang mulia sangat berkuasa. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kami dan berkonspirasi untuk hal-hal besar?" Pria berjubah hitam melirik Zhou Fan dan kemudian berkata, "Oke." Telapak tangan kanan yang lama terbentang, dan sebuah kontrak kuno muncul di depan pria berjubah hitam. Ini adalah dokumen kontrak. Sejak penandatanganan kontrak, Anda akan menjadi percandian keluarga kerajaan kami dari dinasti Zhou besar untuk 1000 tahun. Dalam 1000 tahun, Anda dapat menikmati semua manfaat percandian tingkat kedua dari keluarga kerajaan Zhou Agung. Dan dalam 1000 tahun, saya, keluarga kerajaan Zhou Agung, akan membayar Anda 100 pembuluh darah leluhur sebagai hadiah. Kontrak. Pria berjubah hitam melihat kontrak di depannya dan terdiam. Penanda tanganan ini setara dengan bekerja untuk orang lain. Jangan tanda tangan, mengapa orang harus mengajak Anda bermain? Yu Lao berkata dengan tenang, "Jika kamu tidak mau, jangan memaksakannya." Pria berjubah hitam tiba-tiba menatap Ye Guan. "Bagaimana denganmu?" Ye Guan sedikit terkejut. "Bagaimana denganku?" Pria berjubah hitam memiliki garis-garis hitam di wajahnya. "Apakah kamu tidak ingin merekrut beberapa preman? Cepat buat harga." Setiap orang, Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Karena Nona Fan sudah merekrutmu, aku tidak akan berpartisipasi." Zhou Fan mengerucutkan bibirnya dan tersenyum. "Tuan Ye, terima kasih banyak." Pria berjubah hitam ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Tuan Ye, apakah Anda dari alam semesta beradab tingkat 4? Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Saya berasal dari peradaban tingkat pertama." Semua orang tercengang. Wajah pria berjubah hitam tiba-tiba berubah menjadi gelap. "Anda adalah peradaban tingkat pertama dan Anda ingin ahli alam Tao setengah langkah mengikuti Anda." Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Melihat bahwa Ye Guan tidak berniat meminta, pria berjubah hitam itu menghela nafas dalam hati, lalu mengambil kontrak itu. Dia menunjuknya secara langsung, dan setetes darah menyembur dari ujung jarinya, dan kemudian jatuh pada kontrak itu. Ledakan, kontrak itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan misterius yang naik ke langit dan menghilang ke kedalaman langit berbintang. Ye Guan sedikit terkejut. "Nona Fan, apa ini?" Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Kontrak ini bukan kontrak biasa,
ini disetujui oleh Dao. Jika Anda melanggarnya, Anda akan dihukum oleh Dao. Ye Guan sedikit mengangguk. Itu dia. Setelah pria berjubah hitam menandatangani kontrak, dia melirik Ye Guan dan Zhou Fan, dan berpikir, bukankah orang ini merencanakan sesuatu yang lebih besar? Bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa gadis Zhou Fan ini memiliki sikap yang berbeda terhadap Ye Guan? Tapi itu normal, anak ini diikuti oleh ahli alam Tao setengah langkah. Dia jelas memiliki asal-usul yang luar biasa. Tapi saya tidak tahu dari mana orang ini berasal. Bagaimana jika dibandingkan dengan keluarga kerajaan Zhou? Alasan mengapa dia bersedia menandatangani kontrak bukan hanya karena menurutnya orang Brahma di Zhou baik, tetapi juga karena dia tahu sedikit tentang keluarga kerajaan Zhou. Ini adalah alam semesta beradab tingkat 4. Senang rasanya bersandar pada pohon besar untuk menikmati keteduhan. Setelah pria berjubah hitam menandatangani kontrak, Tuan Yu melihat ke arah orang-orang yang tersisa, yang semuanya diam. Menandatangani kontrak, tentu saja, saya tidak terlalu memikirkannya. Zhou Fan tiba-tiba tersenyum dan berkata, jangan terlalu banyak berpikir, semuanya. Kami, keluarga kerajaan dari dinasti Zhou Agung, tidak pernah melakukan apapun yang dipaksakan, dan reruntuhan alam rahasia ini bukan milik keluarga kerajaan kami. Yang Agung dinasti Zhou, Anda dapat masuk dengan bebas kapan saja, dan saya tidak punya hak untuk menghentikan Anda. Tentu saja, sejujurnya, saya memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan nyawa, dan jika ada orang yang benar-benar berkuasa di alam Dao, saya akan melakukan yang terbaik untuk melindungi rakyatku. Setelah mengatakan itu, dia berjalan perlahan ke pintu menara. Dia membuka telapak tangannya dan segel naga emas muncul di tangannya. Cahaya putih tiba-tiba muncul dan menghilang ke pintu menara. Ledakan, segel di pintu menara tiba-tiba pecah, lalu perlahan terbuka. Zhou Fan memandang Ye Guan di samping dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, ayo masuk. Ye Guan mengangguk, lalu berjalan ke menara bersama Zhou Fan dan yang lainnya. Setelah 11 orang di luar terdiam beberapa saat, pemimpinnya, seorang lelaki tua, tiba-tiba berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia memimpin dan langsung mengikuti. Menandatangani kontrak, tentu saja dia tidak akan menandatanganinya. Seperti yang dikatakan gadis Vatikan, tempat ini bukan milik keluarga kerajaan Zhou, dan mereka dapat masuk dan keluar dengan bebas. Lagi pula, mengapa tidak memanfaatkannya? Orang-orang lainnya mengikuti. Bersambung.